saya Dina Melisa, saya absen 15. Perkenalkan, nama saya Salsa Abdullandani, saya absen 31. Perkenalkan, nama saya Adina Maunita Libasyan, saya absen 6. Dan satu lagi teman kami bernama Laras Imtiaz Galung Pambajeng. Kami dari kelas 11 IPS 2. Jadi di video kali ini kami akan mempraktekkan tentang transport membran, yaitu tentang osmosis dan Difusi. Selamat menyaksikan. Jadi alat bahannya adalah air, sendok, gula, 3 gelas, dan kentang. Jadi tahap pertama, kita masukkan air ke dalam gelas. Di gelas A, kita tidak akan memasukkan gula. Jadi hanya 100% air biasa. Di gelas kedua, kita akan memasukkan kira-kira 30% gula. Di gelas ketiga, kita masukkan kira-kira 60% gula. Tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Laras Imtiaz Galung Pambajeng. Oke, terima kasih. Yaitu yang pertama, gelas A berisi air. Yang kedua, gelas B berisi 1/4 gula, bisa dilihat. Dan yang ketiga berisi setengah gula. Lalu kita masukkan wortel ke dalam gelas. Tunggu, diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, kita mendapat hasil. Untuk gelas pertama yang tanpa gula, bagaimanakah kentangnya? Kita bisa ambil. Kita bisa lihat, ini masih keras banget. Untuk yang kedua, gelas B yang diberi 1/4 gula. Ini hasilnya agak elastis gitu karena di dalamnya terdapat gula nih. Dan untuk yang terakhir, yang diberi setengah sendok gula. Dan ini gelas yang ketiga yang diberi setengah sendok gula. Hasilnya ini sangat elastis karena isinya yaitu terdapat. Jadi kesimpulannya, semakin banyak energi yang kita berikan, maka akan semakin elastis benda yang kita uji. Terima kasih. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, Apakah osmosis dapat terjadi pada sel tumbuhan, sel hewan, dan manusia? Jika osmosis dapat terjadi pada sel tumbuhan dan hewan, apakah perbedaannya? Jawabannya bisa. Kalau osmosis pada hewan, jika sel hewan dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, maka sel hewan akan mengalami kerenasi atau mengkerut. Yang kedua, jika sel hewan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, sel hewan akan mengalami lisis atau pecah. Pada osmosis pada tumbuhan, jika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, sel tumbuhan akan mengalami plasmolisis. Jika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, sel tumbuhan akan menjadi turgid. Soal yang kedua, jelaskan pengertian difusi dan osmosis. Difusi adalah proses bergeraknya molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah secara spontan. Yang berikutnya, osmosis. Osmosis adalah bergeraknya molekul pelarut atau air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah melalui semi permeabel hingga keadaan menjadi setimbang. kemudian, jadi soal yang kedua itu yaitu adalah persamaan dan perbedaan antara keduanya.
Jadi perbedaan dan persamaannya yaitu osmosis yang berpindah adalah molekul pelarut atau air, sedangkan difusi yang berpindah adalah molekul terlarut. Kemudian osmosis hanya dapat terjadi di antara dua larutan, sedangkan difusi dia dapat terjadi di antara beda-beda zat, dari antara zat cair dan gas atau padat dan cair. Kemudian osmosis terjadi lebih lambat dan jarak yang penyebarannya dekat, sedangkan difusi terjadi lebih cepat dan jarak penyebarannya lebih luas. Kemudian soal yang ketiga, tuliskan contoh peristiwa difusi dan osmosis lainnya. Jadi contoh peristiwa difusi dan osmosis lainnya di kehidupan sehari-hari adalah pertukaran O2 dan CO2 di alveolus. Kemudian penyerapan sari makanan di usus halus, menyebarnya sirup saat dituangkan ke gelas berisi air putih. Itu merupakan contoh dari peristiwa difusi dan osmosis. Kemudian juga contoh osmosis bisa penyerapan air oleh akar tanaman, kemudian potongan kentang yang semakin berat saat direndam ke aqueous. Kemudian juga terjadinya plasmolisis pada sel tumbuhan saat direndam ke larutan. Jadi sekian pertanyaan dan jawaban yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf juga. Sekian dari kami. Terima kasih.